Jadi kalau buah kayak gini Bang, itu sebab apa Bang? Ini genetik ini Pak. Genetik itu biasanya bawaan, memang bawaan dari bibitnya. Mm-mm. Jadi nggak perlu ada perlakuan apa-apa. Mungkin nanti di pembuahan selanjutnya lah dia akan mulai berubah. Kita habiskan dulu aja, habiskan dulu buah yang ada sampai dia masak, nanti pembuahan selanjutnya dilihat. Akan normal lah. Seharusnya normal, tapi kalau memang tidak normal artinya memang genetik bawaan dari sini, Kualitas bibitnya kualitas berarti. bibitnya. Ya, seperti itu. Oke oke. Oke, gimana untuk kayak gini nih? Masalahnya apa? Yang nggak produksi lagi buahnya? Ya, jadi bisa terlihat, yang paling jelas lah kita lihat, faktornya banyak, tapi yang paling bisa kita lihat di sini jumlah pelepah optimalnya berkurang. Artinya apa? Banyak pelepah yang seharusnya untuk fotosintesis dipotong, atau banyak orang bilang overpruning. Oh, seharusnya berapa itu Bang kalau untuk umur segini total pelepah keseluruhan itu? Seharusnya ini kita maintain 48 sampai 56 pelepah, atau untuk mudahnya songgo 3 di bawah buah. Oh, songgo 3. Seperti itu. Sampai umur berapa songgo 3? Sampai umur 6 sampai 7 tahun. Dari TM sampai Umur 6 sampai 7 tahun. umur 7 tahun tanam. Ya, 7 tahun. Oh, iya. Oke. Seperti itu. Berarti ini songgo 2 inilah seharusnya songgo 3. Harusnya songgo 3. Tapi ini kebanyakan sudah over nih, banyak yang dipotong nih kan pelepahnya, dipotong. Cukup pelepah kering sebenarnya yang dipotong kalau di tanaman seperti ini. Pelepah yang masih hijau biarkan. Metode panennya curi buah. Oh, Curi buah. Oke. Seperti itu. Kalau pokok kayak gini gimana Bang tanggapannya Bang? Ini pokok abnormal. Kalau abnormalnya sering disebut ini pelepahnya atau daunnya itu meruncing seperti rumput. Jadi kebanyakan yang seperti ini kita biasanya ganti. Oh, nggak bisa Nggak bisa. Karena ini tambah bawaan pupuk genetik. atau dirawat seperti apa nggak bisa Bang? Nggak bisa balik. Ya ini menurut Abang normal nggak sawit yang lain udah pada besar, ini tetap kayak kecil-kecil kayak gini? Ya, secara apa kita lihat langsung kebanyakan anak daunnya sempit. Anak daun sempit, buah juga kita lihat sangat-sangat minim dan bahkan kemungkinan jadinya itu sangat kecil. Jadi ini masuk kategori abnormal. Saran saya diganti saja. Nggak bisa dirawat biar dipupuk seperti apapun tetap nggak bisa inilah. Tidak bisa karena genetik. Kalau genetik pasti akan seperti ini seterusnya. Oke Bang, ini kalau kayak gini pokoknya sebab apa biasanya Bang? Ya, ini kemungkinannya memang kalau kita lihat dua, antara dulunya pernah terserang orites waktu masih pucuk, sehingga ketika tanamannya muda, tanaman pelepah mudanya muncul, dia jadi patah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar kekurangan kalium juga bisa. Kekurangan kalium, pupuknya itu MOP. Kalau untuk treatment kita kasih 2 kilo per tahun. Seperti itu. Oke Bang, ini kan kita lihat kayaknya lebih dominan ke kembang yang laki-lakinya ketimbang yang apa? Yang Betina. betinanya. Apa Ya. sebabnya Bang? Salah satu dari efek pemangkasan pelepah yang berlebih atau overpruning adalah banyaknya muncul bunga jantan karena dia stres. Ketika stres, waktu pembentukan buah, pembentukan sel kelamin dia memilih ke jantan. Nah, akhirnya banyaklah muncul bunga jantan. Treatmentnya berarti cukup jangan sampai overpruning lagi lah. Jangan sampai ada overpruning lagi. Panen buah, metode curi buah. Berapa tahun Bang baru bisa pulih lagi nih kalau kayak gini? Rata-rata kalau dilihat dari pelepahnya yang dipangkas butuh waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Seperti itu. Nah ini Bang kita temukan di kebun kita ini mati kayaknya pelepahnya. Ini apa biasanya Bang? Pengaruh. Sebab Ya, apa? kalau dilihat secara visual ini udah pasti nih busuk pucuk. Pucuknya bisa kita lihat di situ mengering, dia busuk. Terus juga akhirnya berefek pada pelepah-pelepah yang lain juga akan mengering. Kemungkinan besar dia akan mati kalau tidak dilakukan Semprot. Penyemprotan. Apa Bang Ausi tadi cocok inilah? Ausi bisa kita lakukan semprot di sini. Untuk dosisnya pakai 2 mili per liter air. Semprotkan di sini 1 pokok 1 liter. Fokus pada umbutnya atau titik tumbuhnya. Oh, berarti dari atas lah. Dari atas, semprotkan dari atas titik tumbuh biar dia bisa masuk ke dalam. Tapi sebelum nyemprot, yang bagian busuk dibuang dulu. Oh, ini harus dicabut lah. Cabut dulu, buang dulu.
Baru Apa harus di pruning semua? Nggak usah. Nggak usah. Biarkan Yang lain aja lah. nggak usah yang lain, biarkan. Cukup yang busuk di tengah itu saja dibuang. Baru disemprot 1 liter per pokok. 1 liter per pokok. 1 liter 1 liter larutan. ausinya. Nah, enggak, ausinya tadi 2 mili per liter air. Oh Nah, iya jadi iya. 1 liternya kita semprot sini. Oke. 1 liter. Diulang 2 minggu sekali. Oke, thank you. Oke Bang, gimana untuk kekurangannya apa ini? Ya, pertama memang perlu aplikasi boron atau borat. Itu Ya, proses pembentukan buah memperbesar BJR. Aplikasi boratnya di dekat bonggol batang, kurang lebih 30 cm. 30 cm. 30 Oke. cm dari bonggol batang keliling pokok. Terus yang kedua, aplikasi pupuk MOP. Pupuk MOP karena dilihat beberapa ada kekurangan kalium. Jadi perlu aplikasi pupuk MOP total 2 kilo dalam 1 tahun. Kalau MOP aplikasi di dalam piringan boleh karena tanamannya masih muda, ataupun di tepi piringan terluar juga boleh, tidak ada masalah. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Yang keriting tadi apa? Keriting-keriting itu juga kekurangan borat. Tadi tanda-tandanya dia di pelepahnya ada Daunnya mengeriting lah. daunnya mengeriting, atau tunas barunya dia tumbuhnya memendek dan mengecil. Keriting itu juga kekurangan borat. Jadi kalau ditemukan itu dosisnya Dosisnya 200 lah. 200 gram. Tapi kalau yang normal kayak gini Yang cukup normal, 100. aplikasinya 100 gram saja per pokok per tahun. Oh, ya. Oke. Ya Bang, kalau untuk lahan yang berpasir semi gambut kayak gini gimana untuk pupuknya? Kalau untuk pupuk, urea tetap sama seperti biasa. Mungkin lebih dibanyakkan IRP sama dolomit. RP-nya berapa dosisnya? RP 1 tahun pakai 2 kilo. 2 kilo. 1 tahun. Untuk tanaman yang seumuran gini lah. Ya, tanaman yang seumuran masih kurang lebih 2 tahun ya ini. 2 tahun. Satu tahun setengahan. 1 tahun setengah. Hmm. Terus dolomitnya juga sama, pakai 2 kilo. 2 kilo lah. Selain itu Mungkin ya sudah, perawatannya harus lebih ekstra dibandingkan yang mineral, sama kalau ada jangkos lebih baik lagi jangkos. tapi ini kan kalau di jangkos Bang, teman ini di jangkos nih sebelah. Yang di sebelah sini kita jangkos, bagus. Di sini nih agak berair. Berair. Soalnya kalau dikasih jangkos kan kayak tambah kuning gitu nah. Tambah kuning, berarti parit dulu Pak. Oh, Parit, kasih parit dulu lah. kita buat parit 21, lanjutan yang ini saja. Jadi 2 jalur 1 parit, 2 jalur 1 parit, sampai airnya sudah kering, sudah normal, pembuangannya aman, baru nanti aplikasi jangkos. Kalau kotoran ayam Kotoran ayam juga bagus, boleh. berapa kira-kira dosisnya per pokok? Nah, kalau untuk bahan organik bebas, tidak ada masalah. Oh, Mau bebas aja lah. dikasih 50 kilo enggak apa-apa per pokok. Oh, iya, Tapi iya. taruhnya di piringan kalau pokoknya masih kecil seperti ini. Di inilah digali lah. Digali lebih bagus, langsung tabur di piringan juga tidak ada masalah. Oke. Thank you.